Selamat siang. Hari ini kita akan belajar mengenai cara membuat database dan tabel. Langkah pertama, kita jalankan dulu Microsoft SQL Server Management Studio. Kalian bisa cari di menu Start, kemudian cari SQL Server, kemudian klik SQL Server Management Studio. Kemudian nanti muncul tampilan seperti ini. Nah, langkah berikutnya, kalian harus mencari dulu server name. Nah, server name-nya ada di klik di kombonya, kemudian pilih Browse for More, cari di bagian Database Engine, ada servernya, kemudian klik OK, dan Connect. Nah, di sini kalau muncul seperti ini, foldernya sudah kelihatan, itu berarti database servernya sudah masuk. Kemudian kita mulai ke new query, jadi kita akan membuat query-nya. Oke. Yang pertama kita mau membuat database dulu. Nah, sebentar, saya setting dulu tulisannya. Oke, membuat database, caranya adalah di create database. Nama DB-nya misalnya kita buat DB BDT. Oke, kemudian kita execute, cara execute-nya di blok. Boleh tekan execute di sini atau boleh tekan F5. Mana yang menurut kalian lebih mudah? Ya, saya tekan execute. Di sini ada note bahwa ada pesan bahwa comments complete successfully. Jadi saya kasih di sini note. Jadi ini untuk note-nya. Jadi kalau dia ada pesan ini, itu artinya perintah sukses. Perintahnya berhasil. Maksudnya seperti itu. Nah, setelah kita buat database, jangan lupa database-nya harus kita aktifkan. Jadi ini mengaktifkan database-nya. Nah, sebelum mengaktifkan database, kalian boleh lihat dulu di sisi kiri atas itu ada available database nih, kelihatan ya. Posisi database yang sedang kita gunakan sekarang ada di posisi master. Jadi kita akan mengaktifkan supaya dia ada di posisi database yang kita buat, yaitu DB-BDT. Jadi caranya ketik use DB-BDT. Di blok, execute, nanti posisi available database-nya sesuai dengan yang kita buat, ada di DB-BDT sekarang. Jadi pastikan mengetik coding harus di tempat database yang mau kita buat. Oke, nah di sini pesannya comments complete successfully, berarti perintahnya berhasil. Oke, saya mau tunjukin ada yang pesan error. Ketika create BDT database DB BDT ada tulisan ini, database already exists, itu berarti database-nya itu artinya datanya sudah ada. Jadi database DB BDT-nya sudah ada. Jadi jangan di execute lagi. Maksudnya seperti itu. Saya enter ke bawah aja. Nih. Artinya database DBMDP itu sudah ada. Oke, berikutnya setelah buat database, kita mau buat tabel. Nih. Sekarang membuat tabel. Caranya sama, create table. Kita buat aturan penamaan ya. Jadi untuk database itu pakai DB, untuk tabel pakai TB. Jadi kita buat dulu coba TB mahasiswa. Oke. Di sini pakai buka kurung, tutup kurung. Yang digunakan di SQL Server itu selalu buka kurung, tutup kurung, tidak ada kurung kurawal ya. Di sini kita buat biasa mahasiswa yang disimpan itu adalah npm. Kemudian yang data yang disimpan nama,
boleh alamat, boleh kalau mau pakai nomor telepon, boleh. Sini. Oke, ini dulu kolomnya. Sekarang saya mau jelaskan untuk tipe data. Jadi tipe data di SQL Server, kemarin saya sudah menjelaskan ya sebentar. Jadi ini saya jelaskan ulang, tipe data di SQL Server. Ada yang untuk angka dulu. Angka itu kita boleh, jadi ada yang bilangannya bulat, ya, bukan pecahan, kita pakainya integer. Kalau dia yang bilangan desimal atau dia pecahan, kalian boleh pakai numerik atau double, boleh pakai atau float ya. Nah, kalau dia tipenya huruf, boleh huruf dan angka ya. Itu ada dua kalau kalian ingat. Yang pertama kemarin ada char, itu yang panjangnya tetap. Terus yang kedua itu yang varchar, yang panjangnya tidak tetap. Oke, nah kita balik dulu di sini, NPM. NPM itu kita bisa isi dengan angka, tapi lebih baik karena NPM-nya panjang, kita pakai gabungan huruf dan angka aja. Nah, NPM itu panjangnya tetap atau tidak tetap? Panjangnya tetap ya, maka kita pakai char. Jadi pakai char, biasa NPM 10 digit, kemudian jangan lupa dibuat dia adalah primary key. Oh, bentar. Primary key artinya dia adalah merupakan kunci unik. Oke, kemudian tambahin koma. Koma ini memisahkan antara kolom 1 dan kolom kedua. Biasa ditaruh di belakang, cuman kadang mahasiswa suka lupa, jadi kita taruh di depan aja. Jadi diingat kolom kedua dan seterusnya pakai koma. Oke, untuk nama kita adalah berupa huruf ya. Jadi karena panjang nama seseorang itu bisa tidak sama, kita pakai berarti varchar. Saya definisikan dia misalnya panjangnya 30 digit yang bisa diterima. Untuk alamat sama, alamat kan beda-beda, ada yang pakai nomor rumah, RT RW, kita bilang dia 50 digit aja. Untuk nomor telepon sama, kita panjangnya tidak tetap, kita buat 20. Oke, setelah selesai, execute-nya boleh dari atas atau mau dari bawah sama aja, tapi di bloknya adalah dari tutup kurung ke create gitu ya. Di execute, pesannya comment complete successfully, artinya data perintahnya berhasil dilakukan. Nah, sekarang kita mau lihat dulu nih, saya taruh di bawah nih ya. Nih, kan kita sudah buat tabelnya, melihat isi tabelnya sekarang. Pakai perintah select bintang. Oke, select bintang from TB mahasiswa. Execute. Oke, nah kalau kalian lihat di sini, kolomnya sudah ditampilkan sesuai yang kita buat tabelnya. Jadi NPM, nama, alamat, dan nomor telepon. Ini. Oke, selanjutnya setelah kita melihat isi tabelnya, oh ya, ada yang sedikit ketinggalan. Untuk yang tipe data di SQL Server ada yang ketiga, itu untuk tanggal dan waktu ya. Jadi ada tanggal dan waktu. Kalau tanggal itu nanti pakai date untuk tanggal. Untuk waktu itu nanti pakai time. Oke, nah ada juga yang beberapa SQL Server yang support date time ya, tanggal dan waktu, jadi digabung disimpan di satu tipe data ini bisa. Oke,
Selanjutnya sekarang setelah kita buat tabelnya, saya mau isi datanya. Nah, sekarang mengisi data itu ada dua cara. Oke, yang pertama mengisi data langsung ya, maksudnya mengisi data ke seluruh file. Oke, kita pakai perintahnya adalah insert into nama tabel. Nama tabelnya adalah mahasiswa values. Ini ke seluruh file atau kolom ya. File itu adalah nama lain kolom. Saya contohin misalnya 19, 21, 18 ya, 21, 11, 001. Contoh Riri, alamatnya Jalan Sehati misalnya, nomor 50. Oke, nomor teleponnya 0812. Ini contoh saja ya. Oke, nah execute-nya di blok execute. Ini note ya. Jadi kalau dia ada pesan one row aktif, berarti satu data diterima, atau maksudnya satu data tersimpan. Nah, kalau mau buat data lagi, data yang kedua, misalnya 02, namanya Sylvie. Oke, Jalan Merdeka nomor 23. Oke, di execute. Selesai. Nah, kalau sudah disimpan, kita boleh lihat isi tabelnya lagi di select bintang. Execute. Nanti muncul data Riri dan Sylvie yang sudah disimpan tadi ya. Oke, ini kalau dia mengisi ke data tertentu, ke seluruh file. Nah, yang cara kedua itu mengisi data ke file atau kolom tertentu. Jadi, kita definisikan dulu kolom yang mau disimpan ke kolom mana. Jadi, kita insert into TB mahasiswa dalam kurung. Misal yang mau diisi NPM dan nama aja. Contoh ya, atau NPM aja. Values. Nih, jadi saya isinya NPM aja. 3. F5. Kita select lagi. Nih, nama, alamat, dan nomor telepon akan null, itu artinya datanya tidak ada, benar-benar tidak diisi. Ya, oke. Nah, ini kalau di-execute lagi, nanti ada tulisan violent of primary key. Ini cannot insert duplicate key, itu artinya datanya sudah ada, jadi jangan disimpan lagi. Nih, ini artinya data sudah tersimpan. Jadi jangan disimpan lagi maksudnya. Oke, sekarang ke kolom yang berikutnya. Misal saya mau isi NPM dan nama aja. Maka pakai 04 ya. Oke, namanya. Nah, saya execute baris itu. Satu baris aja yang di execute ya.
Oke, saya execute, nanti tampil nih Michaelnya. Ini diisi alamat dan nomor telepon nggak ada, 0. Oke, berikutnya kalau misalnya mau diisi lengkap-lengkap boleh. Jadi tinggal tambah alamat dan nomor telepon. Oke, kalau dibuat untuk semua field kan banyak kolomnya, jadi agak repot. Jadi kita boleh hapus nama fieldnya. Sedikit. Nih. Kemudian kita tampilkan. Oke, kalau kalian lihat bunyinya masuk. Oke. Nah, berikutnya ketika sudah buat tabel, buat database, saya bisa nggak misalnya menghapus tabel? Bisa ya. Jadi kalau membuat create, ingat lawannya drop. Jadi drop table TB mahasiswa. Skip. Oke. Kalau kalian select lagi, nih. Nanti dia bilang invalid object. Invalid object itu berarti datanya, tabelnya tidak ada. Saya masukin di note ini lagi ya. Jadi ini artinya tabel TB mahasiswa tidak ada. Karena sudah kita hapus. Nah, berikutnya saya mau menghapus database. Hapus database. Kita pakai ada syaratnya. Syaratnya yang pertama, syaratnya itu database yang akan dihapus tidak sedang digunakan. Maksudnya adalah available database-nya bukan nama database yang lagi mau dihapus. Nah, lihat ya, kita kan DBMDP berarti kita lagi pakai. Nah, itu nggak bisa dihapus. Jadi kalau kamu drop database DBBDT, maka dia akan muncul error. Cannot database because is currently in use. Nggak bisa dihapus berarti. Nah, cara hapusnya adalah kita pakaiin dia ke tempat yang lain. Use master aja. Go. Nih, jadi secretnya nanti gini. Langsung 3 baris di go. DBMDP-nya berhasil dihapus. Kalau kalian lihat posisinya sekarang jadi master, DBMDP-nya hilang. Nah, ini contohnya. Oh iya, mengenai password untuk kalian absen di spawn, passwordnya adalah database huruf kecil semua. Ya, passwordnya adalah database huruf kecil semua. Oke, materinya sampai sini dulu. Silakan dikerjakan latihannya mengenai implementasi pembuatan database dan tabel. Terima kasih.